Tiara. Nama saya Natasha. Kami dari Sosiologi 2 ingin membuat video wawancara dengan pembeli di Pasar Pagelaran ini mengenai konflik sosial. Selamat siang Kak, kami dari SMA Asari Yosef ingin mewawancarai Kakak tentang konflik yang ada di pasar. Sebelum itu boleh perkenalan diri dulu. Nama saya Novi Francisca dari Pasar Pagelaran. Jika Kakak menjual produk yang sama dengan penjual yang lain, tapi penjual tersebut memiliki pelanggan yang lebih banyak, apa pendapat Kakak mengenai hal tersebut dan apa yang Kakak lakukan untuk mengatasinya? Mungkin kalau pelanggannya lebih banyak, mungkin saudara atau mungkin harganya lebih murah, bisa juga dengan kualitas barang yang lebih bagus. Pertanyaan kedua, apakah Kakak pernah mengalami konflik dengan pembeli di pasar? Tidak pernah sih. Saat Kakak terlibat dalam konflik, apakah terdapat isu atau perbedaan pendapat yang belum terselesaikan yang dapat memperpanjang konflik tersebut? Tidak ada. Lalu, menurut Kakak, apakah penyelesaian konflik yang terjadi di pasar berpengaruh bagi kemajuan bisnis Kakak miliki? Apa yang bisa Kakak lakukan untuk menghindari konflik yang terjadi? Untuk biasanya kalau ada konflik tuh menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan, jadi gak ada yang sakit hati gitu. Terus, apakah konflik yang terjadi di pasar dapat mempengaruhi hubungan antara Kakak dengan pembeli? Bagaimana cara Kakak memperbaiki hubungan dengan pembeli sehingga dapat memikat pembeli yang lebih banyak lagi? Biasanya sih minta maaf secara kekeluargaan aja. Terus, bagaimana pandangan Kakak terhadap solusi-solusi yang dapat mengurangi konflik yang selama ini pernah terjadi di pasar? Apakah solusi-solusi tersebut berpengaruh dengan konflik yang terjadi? Biasanya bisa jelasin karena membaca sih, tidak usah konflik sih, mengurangi aja, membaca jangan sampai terjadi konflik, jadi tidak ada problem kan. Sekian pertanyaan kami Kak. Terima kasih Kak. Perkenalkan, kami dari SMA Yosef ingin membuat video wawancara. Boleh perkenalan diri dulu? Maksud apa? Nama II. Oh, ASEAN. Oke. Jualan kue. Ya, jadi pertanyaan yang pertama, jika Ibu menjual produk yang sama dengan penjual yang lain, tetapi penjual tersebut memiliki pelanggan yang lebih banyak, apa pendapat Ibu mengenai hal tersebut dan apa yang dapat dilakukan untuk mengatasinya? Itu biasa saja lah kalau di pasar itu. Nanti kita tingkatkan pelayanan baik supaya bagus. Nanti orang ke tempat kita. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah Ibu pernah mengalami konflik dengan pembeli di pasar? Lalu apa yang menjadi masalah Ibu dan hal apa yang Ibu lakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut? Ya enggak pernah lah. Kita layan ini dengan baik. Pembeli itu dilayani dengan baik. Enggak pernah konflik. Pertanyaan yang ketiga, saat Ibu terlibat dalam konflik, apakah terdapat isu atau perbedaan pendapat yang belum terselesaikan untuk memperpanjang konflik tersebut? Bagaimana Ibu mengatasi isu yang beredar yang dapat membuat nama baik Ibu terancam? Ya tidak pernah lah. Tidak pernah itu gimana jelasnya? Tidak pernah terjadi ya. Terus menurut Ibu, apakah penyelesaian konflik yang terjadi di pasar berpengaruh bagi kemajuan bisnis yang Ibu miliki? Ya berpengaruh lah. Berpengaruh. Nah, terus apa yang bisa Ibu lakukan untuk menghindari konflik yang terjadi? Pembeli itu kita layani dengan baik karena pembeli itu adalah raja, kita layan dengan baik ya. Terus apakah konflik yang terjadi di pasar dapat mempengaruhi hubungan antara Ibu dengan pembeli? Ya pasti bisa, pasti. Bagaimana cara Ibu memperbaiki hubungan dengan pembeli sehingga dapat memikat pembeli lebih banyak? Pembeli harus dilayani dengan baik, ya, makanya ya dilayani dengan baik. Bagaimana pandangan Ibu terhadap solusi-solusi yang dapat mengurangi konflik yang selama ini pernah terjadi di pasar ini? Kayaknya tidak pernah terjadi konflik ya, karena di pasar ini selalu dilayani dengan baik pembelinya.
ya. Jadi sekian pertanyaan kami. Terima kasih. Selamat siang Ibu, kami dari Sekolah SMA Santo Yosef ingin bertanya mengenai konflik di pasar. Boleh perkenalan dulu? Perkenalan nama Ibu. Oh, namanya Emma Yani. Terima kasih Bu. Pertanyaan yang pertama, menurut Ibu, apakah penyelesaian konflik yang terjadi di pasar berpengaruh bagi kemajuan bisnis yang Ibu miliki? Pastilah positif. Misalnya terjadi konflik, apa yang bisa Ibu lakukan untuk menghindarinya? Kalau menghindari sementara mungkin tutup. Kalau konflik tutup. Terus kemungkinan dialihkan ke bisnis atau usaha yang lain. Bu, pertanyaan yang kedua, apakah konflik yang terjadi di pasar dapat mempengaruhi hubungan antara Ibu dengan pembeli? Pasti. Bagaimana Ibu memperbaiki hubungan tersebut jika terjadi konflik? Menjelaskan atau memberi masukan, memberi penjelasan yang maksudnya tuh biar mengerti posisi dari konflik tuh, masalah konflik itu sebenarnya apa, kualifikasi lah. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana pandangan Ibu terhadap solusi-solusi yang dapat mengurangi konflik yang pernah terjadi di pasar? Mengurangi pembicaraan, mengurangi ngobrol. Terus jualan nih semuanya sama dengan pedagang yang lain harganya, maksudnya biar tidak terjadi konflik kan. Lanjut pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu menjual produk yang sama dengan penjual yang lain, tetapi penjual tersebut memiliki pelanggan yang lebih banyak? Apakah pendapat Ibu mengenai hal tersebut dan apa yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasinya? Paling kalau seandainya kayak itu ya kita apa yang mereka punya barang kan kita juga ada menyediakan. Jadi setiap konsumen yang cari kita ada menyediakan juga seperti pedagang yang lain. Terus kalau masalah lebih banyak pelanggan yang lain dibanding kita itu kan rezeki masing-masing. Terus apakah Ibu pernah mengalami konflik dengan pembeli di pasar? Apa yang menjadi masalah Ibu dan hal apa yang Ibu dapat lakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut? Untuk sementara ini tidak ada yang konflik sayang, alhamdulillah. Terus saat Ibu terlibat dalam konflik, apakah terdapat isu atau perbedaan pendapat yang belum terselesaikan yang dapat memperpanjang konflik tersebut? Bagaimana Ibu mengatasi isu yang beredar yang dapat membuat nama baik Ibu terancam? Kalau masalah yang itu ya tergantung dengan balik individu masing-masing lah. Setiap orang tuh kan bisa menilai seseorang. Kita tidak butuh penjelasan bahwa kita baik. Orang bisa melihat dan menilai kita itu mana baik, mana buruk. Jadi untuk membalikkan nama baik kita, itu tergantung dari sikap kita terhadap konsumen. Kita melayani konsumen dan mereka kan pasti mengerti. Oh ibu ini gini, oh ibu ini gini. Kan konsumen tuh pada pinter-pinter. Bukan setahun 2 tahun kita jualan, udah 10 tahun. Jadi antara saya sama penjual konsumen sudah seperti saudara di sini. Jadi sudah mengerti satu sama lain. Kami sudah selesai wawancara. Terima kasih Bu. Ya sama-sama.